Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah,
memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini, umat Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Sekali lagi Shalom. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, umat Tuhan. Dia baik. Kalau kita ada hari ini, semua dalam keadaan baik. Apapun yang sedang kita hadapi, Dia tetap baik. Sebab Dia Tuhan yang memberkati kita sampai hari ini. Dipelihara. Kita tidak kekurangan, umat Tuhan. Saya jemput umat Tuhan berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah pada pagi ini. Dia Bapa kita yang baik. Dia tidak pernah rancangkan yang jahat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi ini mengawali bulan yang baru, bulan Juli Tuhan. Hari yang kedua. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kami ada di bulan Juli. Kami bersyukur Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lalui. Tapi kami percaya kami akan tetap kuat. Dan sampai kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan selamanya. Kami serahkan ibadah pagi ini. Awal pertengahan sampai selesainya. Tuhan beracara. Tuhan menjamah. Tuhan melawat kami Roh Kudus dengan kuat kuasanya. Damai sejahtera Tuhan turun atas tempat ini. Atas setiap hati kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Kiri kanan muka belakang Tuhan. Atmosfer rohani terjadi lewat ibadah, pujian, penyembahan, pengagungan kami dari tempat ini. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama yang menjadi pusat penyembahan kami berdoa. Kami mulaikan ibadah kami ini. Bersama umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, umat Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari sama-sama umat Tuhan katakan, Kaulah Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku
percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Makasih Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari umat Tuhan saja katakan, Kaulah. Kaulah. Engkau mendengar anakmu Bapa pada pagi ini. Engkau mendengar suara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang setia, tak pernah biarkan ku jalan bersama-sama kasih-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang percaya pada kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya pada umat Tuhan, katakan kasih-Mu. Kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih setiap pagi, setiap hari, selalu baru bagi kami umat-Mu. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kaulah Bapa kami. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Umat Tuhan saja katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Amin. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya pada bersama-sama kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya pada kasih-Mu, kasih-Mu, Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik.
Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang terus mengasihi kami umat-Mu. Kami naikkan syukur Bapa. Kami angkat suara ucapan syukur kami pagi ini bersama umat-Mu. Syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur kita umat Tuhan. Masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Bapa yang baik atas kita. Sampai hari ini, sampai di bulan yang baru, hari yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar Setiamu di sepanjang hidup, naikkan syukur. naikkan syukurku Ucapan syukur kami Tuhan setiap hari, di hari Minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang ini. Lagi katakan, ku naikkan syukur. Oh, ku naikkan syukur buat hari yang Kau ucapan syukur kami Tuhan. Engkau mendengar suara umat-Mu, umat GBI Gen R Tuhan pada pagi ini. Masing-masing kami menyadari kami terima semua kebaikan daripada-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu, oh berkat-berkat-Mu Tuhan. Terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi umat Tuhan katakan, ku naikkan syukurku. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati umat-Mu, ucapan syukur kami Tuhan. Di bulan yang baru, hari yang baru, Kau berikan bagi kami gereja-Mu. Haleluya, Matu. Setiamu di sepanjang besar setiamu Tuhan, besar setiamu
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. ku berserah. Mari kita bangkit berdiri umat Tuhan. Engkaulah, Engkaulah Tuhan. Ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat atas hidup umatmu, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. 1 menit kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 1 menit kita berikan hormat pengagungan bagi Dia, Raja di atas segala raja, yang memelihara umatnya, yang menyertai perjalanan kita sampai hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Raja di atas segala raja, yang kami nantikan kedatangannya Tuhan yang kedua kali, akan menjemput kami umatnya bersama denganmu selamanya, dan memakai kami selama dalam dunia ini, menjadikan kami alat dimanapun kami berada. Terang Kristus bercahaya atas umatmu. Gereja Gen Air dari tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan di tempat ini Tuhan. Terpujilah namamu, sebab Engkau Tuhan kami yang baik, teramat baik atas kami sampai hari ini, hari-hari ke depan yang akan kami jalani, generasi lepas generasi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan, Tuhan Yesus kita baik. Katakan kiri kanan saudara sambil kasih tos, Tuhan Yesus kita baik. 2-3 orang saudara, lebih boleh saudara, kurang jangan ya. Wow, haleluya. Bukti karyanya nyata. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku dengan iman, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Wantu Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Sama-sama. Bukti karyamu nyata, amin.
dari hari ke hari. Boleh lihat kiri kanan saudara, ternyata besar. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Dengan iman Kau angkat sakitku. Hidupku untuk Tuhan Yesus sungguh baik. Boleh jempolnya juga boleh saudara. Dahsyat. Goyang juga boleh saudara untuk Tuhan Yesus. Seramat dasar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Umat Tuhan katakan Tuhan Yesus Tuhan. Engkau mendengar umatmu Tuhan. Amin. Siap-siap saudara. Amin. Dahsyat, teramat dahsyat. Oh Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang percaya katakan haleluya. Yang berkata Tuhan Yesus baik katakan haleluya. Dari hari ini sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan atas kita. Boleh saudara dance twist nanti ya saudara waktu refrennya. Amin. Ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Siap-siap selalu Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik. Jangan malu buat Tuhan, amin. Selamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siap-siap saudara, boleh lihat nanti kiri kanan. Oh, Yesus baik bagimu lebih dulu, amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
dua tangan tuh kiri kanan. Tuhan Yesus kita baik, saudara. Haleluya. Dia baik selama-lamanya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini saudaraku kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan dulu saudara. Beri dengan ucapan syukur, kasih kepada Tuhan. Kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu. Enggak berhenti sampai hari ini Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami tidak kekurangan dipelihara Tuhan. Kami mau memberi dengan ucapan syukur kasih kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku kuasamu hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Umat Tuhan boleh katakan haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Amin. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini umat Tuhan? Dia berkuasa melakukan segala perkara. Mungkin hari ini kita gak ngerti saudara apa yang sedang kita hadapi, tapi Dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Karena Dia Tuhan kita yang sempurna. Dia pembuat mujizat yang sejati. Dia sudah menunjukkan kepada umat pilihannya, menuntun umat pilihannya untuk mereka boleh sampai. Biarlah kita menjadi umat yang taat dan setia. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari kita bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang memelihara. Kamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari kita sembah Dia umat Tuhan. Urabaya Shandaralaba, Urabaya Shandaralabaya Sande, Urabaya Sando. Sembah Dia umat Tuhan. Masing-masing menyembah, diangkat suara penyembahan kita. Oh, mujizat dan kuasa-Nya Dia sanggup tunjukkan, Dia sanggup buktikan. Percayalah, percayalah, percayalah. Jangan mundur umat Tuhan. Urabaya Shandaralabaya Sande, Urabaya Sande, Urabaya Shandaralabaya Sande, Urabaya Sande. Jesus, haleluya. Oh, perbuatannya besar, perbuatannya besar, amin. Perbuatannya besar, pujilah. Nah, jemaat Tuhan, perbuatannya besar. Oh, amin. Oh, yes, Lord. Perbuatannya besar, pujilah. Sekali lagi jemaat Tuhan, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah. Nah, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Benar Tuhan, perbuatan-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Karena kami tahu semua oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi setiap persoalan mereka, apa yang menjadi setiap pergumulan beban hidup mereka, kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami tahu bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami semakin jauh lebih baik lagi. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Terima kasih, berkati ibadah kami pagi hari ini. Biar semuanya ini untuk kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di semester yang kedua. Ya, sudah masuk di bulan Juli. Saya tahu waktu berjalan sangat cepat. Ya, 6 bulan lagi kita tinggalkan tahun ini dan masuk tahun yang baru. Tapi saya percaya bahwa pernyataan Tuhan itu semakin baik. Saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Saya kenapa? Kalau kita masih ada sampai hari ini, karena semua oleh karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengerti apa yang Tuhan mau gereja ini lakukan hari-hari ke depan, kita tahu bahwa apa yang menjadi tujuan dari gereja, tujuan dari kita semua, yaitu untuk kita semua diminta untuk menyelesaikan yang namanya amanat agung.
Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong soal amanat agung itu adalah pesan Tuhan. Bagaimana sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Yaitu apa? Untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Kita tahu kita semua adalah murid Tuhan. Siapa yang murid Tuhan di sini? Angkat tangan dong. Ayo, saya murid Tuhan. Karena hanya murid Tuhan yang akan melihat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di situ dikatakan sebelum dia naik ke surga, Tuhan jelas sekali memerintahkan kepada kita di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 demikian bunyinya. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua tujuan gereja, tujuan umat Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, inilah pesannya. Oleh karena itu, kita tahu banyak gereja dibangun, ada ibadah. Tujuannya apa? Menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan? Di situ jelas sekali dikatakan, baptislah mereka, dan yang kedua, ajarkan mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau dua hal ini selalu yang gereja lakukan. Kenapa? Karena tujuannya apa? Supaya kita menjadikan murid Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah murid Tuhan. Tentu namanya murid itu ada suatu belajar. Murid selalu ada prosesnya, ya. Kalau anak sekolah tentunya ada proses. Mungkin dari SD, SMP, SMA, S1, dan lain sebagainya. Sama hal dengan tingkat kerohanian kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan itu selalu ajarkan kita untuk kita naik ke level yang lebih tinggi? Bapak Ibu sekalian, tentu saya tahu mungkin banyak dari kita adalah petobat yang baru. Dan Tuhan mau kita itu naik level. Caranya gimana? Setiap problem yang kamu hadapin hari ini, itu membuat kita tuh naik level. Percaya enggak? Saya mengalami banyak masalah, tentunya beberapa kali saya melakukan kesaksian, Bapak Ibu sekalian, itu membuat saya merasa bahwa I'm nothing. Saya merasa bahwa hidup ini ternyata tidak mudah. Hidup ini tentu punya masalahnya. Saya tahu masalah kita tentu berbeda, masing-masing berbeda. Mungkin ada yang di masalah soal keuangan, mungkin ada di masalah soal kesehatan, atau masalah soal keluarga. Tapi apapun yang kita alamin, itu membuat kita itu naik level. Ini yang kita harus waspadai, bukan waspadai, apa yang harus kita ingat. Engkau punya masalah itu biasa. Punya problem itu biasa. Kenapa? Tuhan mau ngajarin kita. Tuhan mau membuat kita tuh jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, setiap masalah yang kita hadapin, itu Tuhan mau iman kita tuh diuji. Berkat, kita kalau dapat berkat tentu mudah sekali mengucap syukur, betul? Tapi bisa nggak kita mengucap syukur dari setiap problem yang kita hadapi? Kok kelihatannya Bapak Ibu semua di sini sudah nggak punya problem nih kelihatannya. Siapa yang punya masalah di sini? Siapa yang masih punya masalah di sini? Masih dong? Ya, saya nggak tahu apalah problemmu lah ya. Saya tahu bahwa setiap kita namanya masih suka nasi ya, namanya suka punya problem, masih hidup ya. Kalau nanti sukanya menyan lain lagi toh. Tapi maksudnya kita tuh masih hidup, masih menikmati apa yang ada di dunia ini. Nah, selama di dunia ini tentu kita selalu bilang tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Ya, Tuhan tidak selalu menjanjikan langit selalu biru. Betul nggak? Tuhan tidak menjanjikan jalan itu selalu rata. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Tuhan akan menyertai. Lihat, aku akan menyertai sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kalau ikut Kristen tuh aduh, kita harus siap bayar harga. Kalau lain-lainnya sudah mulai hidup tidak benar, kita harus benar-benar ikut Tuhan. Kita harus benar-benar berani bayar harga, memikul salib Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya katakan supaya kita menjadi murid Tuhan yang benar. Sampai akhir zaman. Pada orang yang tanya, Pak akhir zamannya itu kapan tuh Pak? Benar nggak? Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan Tuhan datang. Ini kuncinya nih, ya. Kalau sampai ada hamba Tuhan bilang, "Oh, besok kiamat." Wah, ini sesat nih. Ya. Ada seringkali kan kejadian kan ada ajaran sesat, "Besok kiamat. Udah yuk jual hartamu semua." Wah, semuanya. Akhirnya ternyata Tuhan enggak datang. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu
kapan Yesus datang yang kedua kali. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa mengerti tanda-tanda zaman. Bapak Ibu sekalian, ini tahun 2023. Dalam 10 tahun ini akan terjadi pergerakan yang sangat besar. Ini menurut prediksi hamba-hamba Tuhan besar. 10 tahun. Kenapa? 10 tahun lagi kita masuk di tahun 2033. Itu tepat 2000 tahun Yesus naik ke surga. Aku dengar ini merinding loh. Bener gak sih 2023 kiamat? Gak ada yang tahu loh. Tetap tidak ada yang tahu. Saya tidak pernah ngomong 2033 kiamat loh ya. Tapi setelah melihat beberapa fenomena yang ada, dalam 1 dekade ke depan, 10 tahun ini akan banyak pergerakan. Untuk menyambut 2000 tahun Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, apakah itu juga Tuhan Yesus akan datang? Alam, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bener kan? Tapi yang kita mau bahwa kita tetap siap-siap. Kita siap sedia. Ya, lihat, kita ngomong soal akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tanda-tandanya akhir zaman hari-hari ini. Di Matius 23 ayat 3 sampai 14. Bapak Ibu nanti baca di rumah, silahkan. Di situ dijelaskan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan dan tanda-tanda kesudahan dunia. Yang pertama, banyak orang yang mengaku atas nama Tuhan Yesus. Ya, hamba-hamba Tuhan mengaku atas nama Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan begini, hati-hati. Kita jadi umat Tuhan harus ngerti. Karena banyak sekali nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan umat-umat Tuhan. Saya mau bahwa kita ini sebagai orang Kristen yang tahu firman. Tahu membedakan ini benar atau tidak. Kita tahu kalau orang bilang, wah hamba Tuhan begini, Tuhan begini. Saya harus melihat this is right or not. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana kalau dulu mungkin audible ya. Hai, halo, hambaku, begitu kan. Sekarang serem kalau begitu, benar gak ya? Tapi kalau zaman sekarang tidak. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi banyak sekali yang menggunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungannya sendiri. Hati-hati. Dan yang kedua terjadi peperangan. Bahkan dikatakan apa? Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan ini it happening now. Ukraine belum selesai, Ukraina Rusia, bangsa melawan bangsa. Bahkan ada berita nanti China mengambil Taiwan. Wow, many different things. Di kemudian hari. Sudah terjadi peperangan. Yang kedua, kelaparan dan gempa bumi. Baru-baru ini di Jogja ngalamin gempa. Siapa yang dengar beritanya? Kerasa nggak di sini? Enggak ya. Ya, saya dengar, oh hari Jumat gempa Pak. Wah, kita nggak ada dengar. Tapi kita lihat di TV dan di media sosial kita terjadi gempa. Banyak sekali terjadi gempa bumi. Lalu terjadi penganiayaan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terjadi penganiayaan. Lalu banyak orang yang menjadi murtad. Akhirnya apa? Banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Mungkin dulunya berapi-api sama Tuhan. Mereka semangat sama melayani Tuhan. Tapi pada akhir hidupnya mereka tinggalkan Tuhan. Banyak yang terjadi. Mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin mereka kecewa. Saya nggak tahu mereka kecewa sama Tuhan. Atau mereka kecewa sama hamba Tuhan. Atau kecewa dengan orang-orang seiman. Bapak Ibu sekalian, hati-hati bagaimana kita hidup itu penting. Jangan sampai membuat hidup kita ini menjadi batu sandungan orang lain. Jangan kau dicap, gara-gara lu, gara-gara kamu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini pendetanya nggak benar, akhirnya banyak orang sakit hati. Akhirnya orang menjadi murtad. Banyak sekali. Lalu berakhirnya apa? Tanda-tandanya apa? Injil diberitakan di seluruh dunia. Di Matius 24 ayat dan 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi artinya apa? Makanya gereja-gereja ini semua bersemangat melakukan misi. Sampai pergi ke pelosok-pelosok, sampai pergi ke unreachable people. Orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh firman. Dan saya percaya COVID ini membuat pemberitaan firman Tuhan semakin luas. Kenapa saya katakan demikian? Semua pakai online loh. Tapi tentunya daerah-daerah pedalaman yang belum ada online, ya, belum ada jaringan wifi, tentunya nggak akan nyampe. Tapi saya melihat pergerakan ini semakin cepat. Kenapa saya katakan demikian?
negara dunia ini kurang lebih penduduknya sekitar 9 miliar. 9 miliar. Dan ini menurut data ya, sekarang ini sekitar 3 miliar belum dengar Tuhan Yesus. Jadi sekitar 30% lagi itu belum dengar firman Tuhan. Dan ini dijanjikan apa? Kalau semua orang sudah dengar firman Tuhan, Tuhan datang. Dan ini semua bergerak. Gereja-gereja bergerak menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ketiga, dan saya lihat dari COVID ini ada hikmahnya loh. Orang yang dengar firman tidak harus ke gereja, betul nggak? Mereka di rumah aja bisa dengar firman. Saya mau tanya, kita ada saluran YouTube. Siapa yang sudah subscribe? GBGNR. Haleluya. Yang belum tolong di-subscribe. Share buat teman-teman. Kita jadi mediasi. Jadi kirim-kirim buat teman-teman untuk dengar firman Tuhan. Saya mau lihat, waktu orang klik, apakah dia orang Kristen? Belum tentu. Betul enggak? We never know. Kita enggak pernah tahu siapa orang yang dengerin firman. Apalagi semua gereja-gereja gencar dengan yang namanya media sosial. Artinya apa? Yang dulu tidak pernah dengar firman Tuhan tentang Yesus, semuanya dengar. Siapapun itu yang menyampaikan, benar nggak? Dan kita ini harus siap untuk menjadi saksinya Kristus. Ini Bapak Ibu saya, kenapa? Kita mau kedatangan Tuhan semakin cepat. Wah, jangan bilang, Pak, jangan cepat-cepat Pak, gua belum kawin katanya. Pak belum cepat-cepat, belum kaya katanya. Don't worry, ya. Tuhan itu baik. Don't worry, semuanya itu tepat pada waktunya. Ngerti nggak? Jangan terus bilang nggak mau Pak, jangan datang dulu ya Pak, ya gitu Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kalau rumah kita itu sudah siap, tentu Tuhan datang. Dan Tuhan itu menyediakan tempat buat kita. Nah gitu loh Bapak Ibu saya. Nah tujuan dari kita adalah bagaimana mengabarkan Injil sebesar luas-luasnya. Makanya dikirim misionaris, gereja-gereja misionaris menuju di pedalaman segala macam. Supaya apa? Orang yang belum dengar firman harus dengar firman. Dan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada institusi gereja. Setiap jemaat Tuhan harus ambil bagian. Kita mau menjangkau semua orang. Tentu kita membutuhkan semua orang terlibat di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau bahwa hari-hari ini Injil akan diberitakan secara besar. Dan media sosial ini sangat membantu cepat sekali. Oleh karena itu, tentunya banyak orang yang semakin cepat mendengar firman Tuhan. Kalau kita tahu hari-hari ini kita melihat bahwa situasi dunia ada nabi palsu, peperangan dan lain sebagainya. Apa yang kita perlukan Bapak Ibu sekalian? Berikutnya kita lihat. Untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Silakan multimedia. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kita akan lihat. Sudah bisa dilihat? Nah, di situ kan? Tetapi, apa itu katakan? Tetapi, bacakan silakan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke... Wow, mantap, ujung-ujung bumi katanya. Bapak Ibu sekalian, ujung bumi itu mana sih? Bumi nggak ada ujungnya katanya. Bumi kan bulat katanya. Artinya apa? Tempat yang belum pernah dijamah orang. Mungkin pelosok-pelosok pedalaman yang mereka nggak bisa baca tulis. Mungkin kita melihat ada di dalam hutan, mereka nggak bisa mengerti. Nggak pernah lihat gadget, nggak pernah lihat alat-alat yang canggih-canggih. Tapi Tuhan mau sampai mereka pun bisa dengar. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang kita lihat bahwa Tuhan mau kita memiliki Roh Kudus. Dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kalau orang katakan selalu Yerusalem dikatakan dari keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, Pak, saya tidak bisa khotbah kok Pak. Saya nggak bisa khotbah di depan orang. Saya kalau berdiri gemeter Pak. Saya bilang, kamu pelayanan tidak usah harus di mimbar. Pelayananmu tuh di lingkungan kerjamu. Orang-orang di sekitarmu tuh bisa kenal Tuhan melalui hidupmu. Ini yang luar biasa. Just make simple conversation. Bikin komunikasi yang sederhana. Sudah kenal Tuhan.
kalau engkau belum berani saksikan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Saya beberapa kali kesaksian tentang kehidupan saya. Ada orang yang tidak kenal. Saya katakan, saya diberkatin Tuhan. Mungkin beberapa kali sudah lihat, saya kenapa ikut Tuhan? Dia bilang, anak saya mati hidup lagi. Orang langsung bingung. Wih, Pak, bener Pak, anaknya mati hidup lagi. Selalu kesaksian, orang akhirnya Pak, orang akhirnya tertarik untuk ajak bicara. Di situ saya ngasukkan firman Tuhan. Pak, saya dulu enggak punya uang, bangkrut Pak, duitnya enggak ada. Tapi Tuhan berkatin sekarang. Wih, orang selalu punya cara apa? Gimana caranya? Kita masuk. Bapak Ibu sekalian, tentu banyak hal mujizat yang terjadi dalam hidup. Pak, saya dulu pernah kena COVID. Nah, siapa yang pernah kena COVID di sini? Oh, enggak banyak ya. Puji Tuhan, luar biasa. Vaksin semua nih. Saya sendiri kena COVID masalahnya. Awal-awal kena COVID karena gara-gara waktu itu kita mau video online, bikin rekaman online, beberapa pemusik kena COVID, ikut kena COVID saya jadinya. Gara-gara rekaman waktu syuting pertama di Agustus tahun 2020. Tapi enggak begitu mengerikan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan lindungi saya sampai hari ini. Itu menjadi kesaksian buat saya. Saya pernah kena COVID. Oh, gimana ceritanya? Nah, Bapak Ibu saya percaya sederhana apapun kesaksianmu, engkau gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nggak usah kena kanker baru sembuh. Waduh, luar biasa. Ya, nggak usah. Orang nggak perlu seperti mungkin kemarin saya jatuh kepleset. Puji Tuhan, nggak ada yang patah tulangnya, kan begitu. Puji Tuhan, nggak ada yang keseleo. Benar nggak? Just kesaksian simple untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal inilah yang Tuhan mau bahwa kita menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kita punya Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu suka lihat Petrus pada waktu itu dia takut mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Ingat pada waktu ayam berkokok, dia menyangkal Yesus. Tapi pada waktu dia terima Tuhan, apa yang terjadi? Lihat, pada waktu terima Roh Kudus, Bapak Ibu bisa lihat, terjadi sesuatu dari murid-murid Tuhan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Di situ dijelaskan bahwa Petrus berkhotbah. Nggak lama khotbahnya, katanya paling 5 menit menurut estimasi, 5 menit khotbahnya. Itu kurang lebih 3.000 orang bertobat. Kalau 3.000 orang pada waktu itu, penduduk zaman itu kan nggak banyak ya, lain sama sekarang 9 miliar ya kurang lebih. Berarti kalau itu 3.000, katanya kalau diprediksi dengan hari ini kurang lebih 90 ribuan orang bertobat. Khotbah 5 menit, 90 ribu orang bertobat. Hebat ya. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Saya percaya kenapa ini bisa terjadi hari-hari ini. Apalagi dengan media sosial. Dengan klik khotbah sederhana bisa menjangkau jutaan pemirsa. Benar nggak? Bapak Ibu lihat tuh, yang viral-viral itu. Berapa orang yang viewernya? 90 ribu bukan hal yang mustahil. Dan pada waktu itu mereka 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Setelah murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang terjadi lagi? Ayat yang ke-43 dikatakan apa? Mereka melakukan tanda-tanda mujizat. Ada kesembuhan. Ya. Petrus pun bisa menyembuhkan, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma Yesus pada waktu itu. Tapi murid-muridnya bisa melakukan mujizat. Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sakit, nggak usah selalu dibawa ke pendeta. Kamu pun punya kuasa untuk mendoakan. Amin nggak? Percaya nggak? Wah, nggak usah cari pendeta. Wih, pendeta hebat. Wih, pendeta top. Bawa ke sana, cobain, tumpangin tangan. Kalau nggak sembuh, tumpangin kaki segala macam. Supaya diuyel-uyel. Kurang ya, pakai minyak, diolesin minyaknya sampai belobot semuanya, urapan sampai banyaknya segini, itu nanti jadi facial sekalian nanti. Nggak perlu begitu, kita ini punya kuasa. Murid-murid Tuhan pun punya kuasa kok. Jangan selalu hamba Tuhan yang hebat-hebat. Bapak Ibu sekalian, be careful, imanmu jangan ke hamba Tuhan, imanmu ke Tuhan. Karena apa? Kalau begitu kita lihat hamba Tuhannya, fokus kita ke hamba Tuhan. Dia yang sembuhkan, dia yang sembuhkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai.
setiap kita bisa pakai. Seperti kemarin saya kasih kesaksian saya, hamba perwira, ya seorang perwira hambanya itu, mereka sembuh oleh karena apa? Iman dari seorang perwira. Engkau bisa doakan orang-orang di rumah. Engkau bisa doakan keluarga-keluargamu di rumah yang belum kenal Tuhan. Yang mereka sakit, doakan. Karena apa? Mulutmu ada kuasa. Tidak usah tergantung sama pendeta. Kamu punya kuasa. Kamu anak Tuhan. Kamu murid Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang terjadi? Setelah murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus, cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Lihat, ayo kita buka deh Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kita buka sedikit, ya. Nah, lihat. Orang-orang yang menerima perkataannya waktu Petrus khotbah, pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Khotbah sebentar 3.000 orang. Wow, luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Padahal khotbahnya cuma 5 menit, ya. Ini khotbah berjam-jam, nggak ada yang tobat-tobat katanya. Luar biasa loh, Bapak Ibu sekarang luar biasa. Ya lihat tuh, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Ada persekutuan antar mereka. Kita ini keluarga kecil, gereja kecil, kita harus bersekutu. Harus ada komunitas, betul, ya. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Berikutnya, 43. Maka ketakutlah semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kenapa? Rasul-rasul itu bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mujizat terjadi oleh karena mereka ada Roh Kudus. Lihat, bukan hanya pada waktu ada Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus sudah ada di surga dan mereka pun melakukan mujizat. Dan semua itu telah menjadi percaya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka tetap adalah kepunyaan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka umat-umat Tuhan bersatu. Saya mau katakan hari ini, kembali ke multimedia. Kalau amanat agung mau segera terjadi, gereja-gereja harus bersatu. Semua orang percaya tetap bersatu. Bukan sinode ini, bukan doktrin ini, bukan ini. Wah, yang ini ceritanya begini, punya caranya demikian, cara beribadahnya demikian. Saya bilang, satu saja Tuhan Yesus. Kalau itu gereja unity, kedatangan Tuhan semakin cepat. Bapak Ibu sekalian, jangan kita tuh terkotak-kotak. Saya tahu kita di bawah namanya GBI. Karena memang harus ada legalitas. Tidak bisa gereja berdiri sendiri. Tapi saya melihat banyak sinode-sinode yang lain yang membuat gereja terpecah-pecah. Bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan cuma satu. Yaitu semua umat Tuhan harus bersatu. Pada waktu zaman itu mereka bersatu. Dan dikatakan apa? Dengan cara demikian, cara hidup mereka berubah. Dan juga dikatakan apa? Mereka disukai banyak orang. Dan Tuhan menambahkan jumlahnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau. Kalau dibilang kita di bawah GBI, kita harus ikut namanya legalitas karena peraturan pemerintah. Tapi ada yang namanya GBDI, ada yang namanya Ilsamasi, ada yang namanya ini. Itulah suatu doktrin-doktrin yang membuat perpecahan di antara kita. Saya mau mengatakan, yang penting Yesus. Bukan nama sinode. Bukan nama gereja. Tapi fokus kita sama Tuhan. Saya nggak pernah mengenalkan sinode saya. Tugas kita, kenalkan Yesusmu. Ikut Yesus. Kamu mau ke gereja mana silakan. Tapi kamu harus kenal Yesus. That's it. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau, ada unity. Dan sudah dikatakan, pada waktu zaman itu belum ada namanya sinode-sinode apa. Tapi mereka cuma katakan, semua orang percaya itu tetap bersatu.
Dan Tuhan inginkan itu semua terjadi. Berikutnya, pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, akan terjadi tanda-tanda besar. Kita lihat sebentar, Yoel 2 ayat 28. Ya, di situ Tuhan akan pakai semua generasi akan dipakai Tuhan. Lihat, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, turunamu mendapatkan penglihatan-penglihatan. Artinya apa? Semua generasi akan dipakai Tuhan. Jangan yang bilang, Pak saya sudah tua nggak bisa melayani Tuhan. No. Dan katakan apa? Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Yang muda-muda jangan bilang, aku masih muda. No, Tuhan mau pakai anak-anak muda hari-hari ini. Semua generasi dipakai Tuhan. Dan lihat apa yang dikatakan. Yang kedua, ayat 2 ayat 30 dikatakan apa? Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan. Akan terjadi banyak mujizat di hari ke depan. Wah, Bapak Ibu saya, ini sudah jelas dikatakan hari Tuhan. Lalu lihat yang ayat yang ke-31. Tapi apa yang terjadi? Yoel 2 ayat 31. Goncangan-goncangan juga akan terjadi. Siap terima goncangan? Amin cuma satu. Kamu mau amin gak amin, tetap diikut goncangan kok. Bener gak? Dulu COVID, gua gak mau ikut COVID. Ikut juga situasi COVID. Resesi dunia, ikut gak? Ikut. Bener? Gak bisa. Namanya goncangan itu Tuhan izinkan. Semua apa ya? Digoncang Tuhan. Akan terjadi pemurnian. Mana anak-anak Tuhan yang tahan? Karena dikatakan apa? Dengan goncangan Tuhan akan memurnikan. Dan ayat yang 32, lihat tadi Yoel 2 ayat 32 dikatakan apa? Lihat. Barang siapa yang berseru dengan nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan kembali sama Tuhan. Mereka tetap berseru sama Tuhan. Dan Tuhan akan selamatkan. Seperti Roma di 10 ayat 13. Karena kita mau bahwa semua orang kenal Tuhan. Lihat Bapak Ibu sekalian naik berikutnya. Kita buka di Roma. Berikutnya next. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Ya, bisa dilihat Roma 10 ayat 14 sampai 15. Nah, Bapak Ibu sekalian nih. Roma 10 ayat 14. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat tema dari gereja kita. Di situ dikatakan, tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Yang 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang dengar firman Tuhan, mereka bisa berseru, minta pertolongan akan
memiliki keterbatasan ruangan. Tidak bisa menampung semuanya. Oleh karena itu, semua gereja harus bersatu padu untuk menjangkau banyak jiwa. Bapak Ibu sekalian, kalau tempat ini, lingkungan kita, semuanya banyak kenal Tuhan, menjadi daerah yang baik untuk kita tinggal. Menjadi tempat yang baik untuk kita mendidik anak-anak kita. Tidak ada berita-berita, tidak ada kejadian-kejadian yang akan mengganggu pertumbuhan anak-anak kita. Supaya apa? Kita menjadi tempat yang baik, menjadi tempat yang aman untuk kita tinggal. Karena kita ada di lingkungan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terus berdoa buat pelayanan di tempat ini. Dan berdoa buat kita semua untuk ambil bagian menjadi saksi Tuhan. Untuk Engkau diutus untuk mengabarkan kabar baik dan akan terjadi kebangkitan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi kita tengok hati kita. Apakah kita sudah ambil bagian dalam pelayanan ini? Apa kita sudah ambil bagian untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjangkau banyak jiwa? Apakah orang-orang bisa terima Yesus karena hidupmu? Apakah orang bisa kenal Tuhan melalui kesaksianmu? Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya apa? Kita ini menjadi dampak. Jangan kita menjadi seorang Kristen yang biasa, hanya duduk, pulang, dan lain sebagainya. Tapi ambil bagian, itu yang berharga. Itu yang akan dibawa engkau kembali ke surga. Bukan duitmu, bukan hartamu, bukan depositomu, itu nggak akan dibawa. Tapi jiwa-jiwa yang kenal Tuhan, itu yang akan Tuhan perhitungkan. Kenapa dikatakan satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai? Berarti apa? Tuhan tahu ada orang yang bertobat. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harus ambil bagian. Bagaimana kita semua harus maju bersatu untuk unity, untuk mengabarkan firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk perjamuan kudus, supaya kita sekali lagi mengenal hati kita. Apakah kita hamba anak-anak Tuhan di tempat ini sudah melayani Tuhan dengan baik? Apakah melalui hidupmu engkau sudah melayani Tuhan dengan baik? Ayo, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu itu. Saya terima kasih untuk amanat agung. Kami siap Tuhan untuk menerima amanat agung, untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajar mereka. Terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan mereka. Ampuni mereka kalau mereka punya salah. Ampuni mereka kalau punya mereka dosa. Biar hari ini kami memiliki komitmen yang baru. Kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya minta para hamba Tuhan untuk maju ke depan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati roti dan anggur ini. Mengingatkan kami kembali akan kebaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu yang tercurah buat kami, untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Yesus, kami sambut perjamuan ini di dalam nama Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah,
ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih tubuh dan darahmu yang sudah tercurah untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar mulai hari ini kami memiliki komitmen yang baru. Kami menjadi murid-murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan usaha kami, maupun dalam lingkungan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Juli. Ada enggak? Siapa? Michelle. Oh, Miss Sharon. Sini Miss Sharon. Miss Sharon mau berdoa. Sekaligus saya mau doain lagi ya. Dan ikut pemilihan dia nih. PRSCS apa? P3
SS, oh, calon dia ya. Ada lagi sendiri doang, bulan Juli. Oh, ulang tahun, Juli juga sih namanya. Ya harus Juli berarti. Namanya Yuli harus Juli. Nggak harus ya, saya punya juga namanya Yuli, nggak Juli tapi. Teman saya namanya Yuli, lahirnya nggak Yuli. Oh, mamanya Lucy. Umur 82 tahun, haleluya. Supaya saya juga bisa nyampe 82 tahun ya. Bu Meliana sama Bu Yuli tahun saya. Merliana. Oh, udah keluar Bu Berliana. Sama Bu Yulia. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari-hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, biar kami terus siap untuk menjadi murid Tuhan, memenangkan banyak jiwa melalui hidup kami. Dan di hadapan kami Tuhan, ada saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Kami berdoa buat Sharon Tuhan, kami berdoa buat Bu Berliana Tuhan, kami berdoa buat Ibu Yuliana Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik, penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan selalu berkati keluar masuk mereka, apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Menjadi wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi ibu yang baik, oma yang baik, menjadi istri yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Beri panjangkan umurnya untuk terus dapat melayani Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Wah, ini karena perempuan dusnya pink semuanya. Haleluya. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, satu lagi saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan. Ya, silahkan. Mungkin masih ada yang masih pegang pakai amplop. Tolong amplop-amplop yang sudah diambil dikembalikan supaya bisa dipakai berulang-ulang. Karena saya melihat banyak yang ambil tapi tidak dikembalikan dan amplopnya mulai habis ya Bapak Ibu sekalian. Atau zaman sekarang kita bisa menggunakan, Anda di belakang bisa pakai ATM atau pakai QRIS ya untuk mempermudah. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan. Karena ini adalah minggu yang pertama. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara kami sampai hari ini. Tuhan, kami memberikan apa yang menjadi bagian milik Tuhan. Karena apa yang Tuhan percayakan kami akan kembalikan. Terima kasih Tuhan, berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik. Beri kami kesehatan yang baik. Beri kami keluarga yang baik. Beri kami mata pencaharian usaha yang baik. Terima kasih Yesus. Tuhan, pelindungan Tuhan sempurna. Tidak ada belalang pelahap yang akan menghabiskan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kebocoran-kebocoran. Semuanya dalam rancangan Tuhan. Dan kami akan mengembalikan menjadi milik Tuhan dan akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan menabur. Haleluya. Amin. Silakan nanti bisa dimasukkan di dalam kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat terkasih. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mohon perhatiannya sepekan kegiatan gereja. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah bersama kami di minggu depan. Ibadah tetap dilakukan 2 kali, jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah anak muda juga ada setiap minggunya di jam 12. Ibadah UMAS, ibadah yang ditunggu-tunggu setiap tengah minggu di hari Rabu jam 10. Kami mengundang Bapak Ibu semua, para orang tua kami di sini boleh bergabung bersama kami di ibadah UMAS jam 10 setiap hari Rabu. Community of Love atau Komsel itu diadakan setiap hari Kamis. Di tempat ini kami mengundang Bapak Ibu orang tua kami. Kalau mau bergabung bersama kami di sini silakan di jam 7 setiap hari Kamis.
doa pagi. Kami juga selalu mengadakan doa pagi di sini setiap hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 7. Kami mengundang Bapak Ibu, para orang tua kami yang mau bergabung, silahkan di hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 di tempat ini. Kami mengundang bagi jemaat yang rindu untuk melayani, baik sebagai worship leader atau singer, silahkan untuk yang tertarik boleh mendaftar, bisa menghubungi saya ataupun pengerja yang lain. Jangan khawatir, nanti akan dilatih pelan-pelan supaya bisa. Kita semakin semangat ya, on fire melayani Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat yang telah memberkati gereja ini, baik melalui doa maupun persembahan-persembahan. Kembali kami ingatkan, persembahan persepuluhan, ucapan syukur ataupun perawatan ruangan gereja itu bisa dilakukan lewat amplop yang telah dibagikan ataupun yang ada di belakang counter gereja, ataupun melalui transfer, melalui rekening yang tertera di layar, ataupun kami sudah menyediakan alat yang baru, baik melalui gesek ATM, ada mesin sudah disiapkan di belakang, ataupun QRIS bisa dengan OVO, GoPay, untuk memudahkan kita memberkati Tuhan melalui persembahan syukur kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Sikiraya sikidididi. Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh mengakhiri Tuhan kebersamaan kami bersama Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia apa yang kami tabur pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami. Kami pulang Tuhan dengan sesuatu yang baru. Tidak saat seperti kami datang. Kami tahu Tuhan setiap beban kami Tuhan sudah angkat. Setiap sakit kami Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan Tuhan memberkati kami dengan firman yang dibagikan melalui Bapak Gembala kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan setiap firman yang dibagikan tumbuh di hati kami yang subur Tuhan. Dan kami Tuhan dengan taat mau melakukannya. Menjadi messenger-mu Tuhan. Menjadi Tuhan anak-anak-Mu. Menjadi murid-murid yang menyampaikan amanat agung-Mu. Kuatkan setiap kami Tuhan, teguhkan setiap kami, perlengkapi setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala beserta keluarga besarnya, pelayanannya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Bapa. Urapan wahyuan yang dari Tuhan turun atasnya untuk membawa kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini semakin unity Tuhan, pengerja jemaat dan Bapak Gembala kami untuk menjadi Tuhan visi-Mu digenapi atas gereja ini, good news dan revival Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami yang boleh ambil bagian pagi hari ini di dalam Tuhan ibadah ini Tuhan. Baik kami Tuhan worship leader, imam musik Tuhan, bahkan asyir kolektan semua, bahkan multimedia, guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati lebih lagi, Engkau memberkati kami lebih lagi, Engkau memperlengkapi kami lebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak atas hidup kami Bapak. Dan kami rindu bilangan kami ditambah-tambahkan Tuhan, jemaat-jemaat kami Tuhan terpanggil untuk melayani Tuhan gereja-Mu di tempat ini untuk memperbesar kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat tinggal ya Tuhan, yang Tuhan berkati Bapak. Gading Nias, shalom Gading Nias, diberkatilah tempat tinggal kami Tuhan. Ada kedamaian, ada sukacita Tuhan atas tempat ini, karena ada gereja-gereja Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang berdiri bagi tempat ini, berdoa bagi tempat ini Bapak. Dan bahkan gereja-gereja Tuhan di tempat ini unity Tuhan, menjadi Tuhan good news dan revival Tuhan. Kami mau Gading Nias dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau jiwa-jiwa di Gading Nias dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekudusan Tuhan turun atas Gading Nias Bapa. Segala roh-roh anarkis, pemberontakan, narkoba Tuhan, berbagai suku bangsa yang membawa hal-hal yang tidak baik, semuanya dihancurkan, dipatahkan darah Yesus, kekudusan-Mu Bapa ada di Gading Nias. Setiap generasi di Gading Nias Tuhan selamatkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati kota kami Kelapa Gading, Jakarta, bahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau selalu turut bekerja atas setiap proses kehidupan di bangsa kami. Bahkan proses pemilu Tuhan, ada kedamaian Tuhan atas bangsa kami. Tuhan yang mengawal pemilu dari awal, bahkan nanti Tuhan masa-masa kampanye, bahkan sampai terpilihnya pemimpin yang takut akan Tuhan, disediakan Tuhan bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia yang akan memberkati bangsa-bangsa, bangsa dari timur yang akan memberkati bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan. Juga
juga untuk setiap pembina rohani kami, dari Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo, keluarga besarnya, Wakil Gembala Sidang, Gembala Rayon, Gembala Cabang khusus, ranting cabang, sampai kepada gembala-gembala kul, Bapak jemaat pengerja, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati Bapak, ada keselamatan, ada kebangkitan. Kami bangkit Tuhan menjadi pemenang atas setiap keadaan kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan mengucap syukur untuk setiap jemaat Tuhan yang setia, Tuhan boleh beribadah, boleh bersama kami bersuka cita memuji menyembah Engkau Bapa. Tuhan kami rindu Bapa, ada jiwa-jiwa baru Tuhan, ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kau membawa gereja ini seperti yang Tuhan mau. Tuhan terima kasih, Kau memberkati Tuhan setiap jemaat yang kami kasih, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini secara onsite maupun ibadah di rumah-rumah, karena segala keterbatasan mereka, sakit penyakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Mereka yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya, sehingga mereka dengan bersuka cita dapat mengikut Tuhan. Tuhan, mereka yang mengalami kesulitan finansial, Tuhan berikan terobosan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat terbaik-Mu Tuhan atas setiap mereka, berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Bapa, dimenangkan, dimateraikan menjadi milik Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bergerak seperti yang Tuhan mau, karena kami diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kami gak takut, kami kuat, kami sehat, kami on fire, kami semangat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat melalui Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati hidupmu, yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, keluargamu maupun kesehatanmu, mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan.